Saudara, saya rasa tidak ada orang yang senang jatuh. Karena jatuh itu sakit, saudara. Menyakitkan. Bahkan bisa jadi menyengsarakan. Coba bayangkan kalau kita terpeleset jatuh. Ada banyak risiko dapat terjadi. Saudara, jatuh sakit. Atau mobil kita jatuh ke jurang. Atau usaha dan perusahaan kita jatuh. Mungkin ketiban duri yang runtuh tidak enak, saudara. Tetapi ada satu fase jatuh yang nikmat, saudara. Membahagiakan, bahkan dirayakan. Apa itu? Jatuh cinta, saudara. Ya. Dan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, mengapa orang mengekspresikan rasa suka itu dengan kalimat jatuh? I'm falling in love with you. Kenapa kalau jatuh di dalam fase cinta itu dirayakan? Dan itu berarti menyenangkan dan membahagiakan. Karena maka besok hari Senin 14 Februari dirayakan Valentine's Day, hari kasih sayang, untuk menyatakan cinta. Menurut data sekitar 190 juta kartu ucapan cinta dikirim di Amerika Serikat. Kalau seluruh dunia ada 1 miliar yang dikirim, mengekspresikan cinta dengan kartu. Dan bagaimana saudara mengekspresikan cinta? Bagaimana cinta saudara ekspresikan? Apakah oleh karena cinta itu membuat hati kita berbunga-bunga, maka katakan cinta dengan bunga? Dan memang saudara, bunga yang sudah lihat sekarang buketnya dijual di mana-mana dalam rangka Valentine's Day, menyimpulkan perasaan-perasaan tertentu akan cinta. Dan yang paling populer adalah bunga mawar merah, itu ikonik, melambangkan apa? Melambangkan cinta, romansa, dan keindahan dan kesempurnaan, yaitu merah dari rose. Tetapi kalau lebih bergairah lagi, akan dinyatakan ingin lebih romantis lagi, ada bunga buket krisam, yaitu lambang dari kegairahan cinta yang menggebu. Maka kita dapat lihat, dapat memilih rangkaian bunga. Ada bunga peony, ada bunga aster muda, ada bunga tulip, ada bunga lili, ada anggrek, ada anjelir, ada matahari, ada gardenia. Kita dapat teruskan begitu banyak. Semua menyimpulkan emosi, perasaan yang dimunculkan dari cinta itu. Betapa berlipat-lipat emosi yang dapat muncul dan membiak begitu rupa emosi itu, sampai kita juga mendengar lagu berkata bahwa jatuh cinta itu berjuta rasa, berlipat ganda emosi yang dapat dimunculkan di dalamnya. Sampai orang berkata, saudara, kalau kita ini hidup tanpa cinta, orang hidup seperti vas, tetapi tidak ada bunganya. Vas tetapi tidak ada bunganya. Hampa, kering dan tidak indah. Maka pernah saat kami mampir ke Hong Kong, saudara, bersama dengan istri, kemudian kita lihat ya, Shenzhen hanya tinggal ke seberang, ayo kita naik kereta dan menyeberang ke Shenzhen. Dan di situ ditemani oleh seorang guide pemandu wisata ya, yang mendampingi kami. Kota Shenzhen, kota ini begitu sibuk, bukan? Dan guide bercerita demikian. Beginilah jadinya orang-orang di sini, di Shenzhen ini, karena kesibukan kota itu sedemikian rupa,
Mereka bekerja dan mencari tuntutan hidup sedemikian rupa sehingga sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mencari cinta dengan gaya yang lama. Maka perlu diciptakan gaya baru untuk menemukan cinta. Maka para lelaki di kota Shenzhen ini harus membayar $10.000 agar dapat menemukan cinta dengan mengikuti acara yang disebut matchmaking competition. Ya, jadi untuk kita bisa ikut itu harus bayar $10.000 katanya. Ya. Dan acara ini dimaksudkan untuk dapat memberi jalan yang baru bagi para lelaki di Shenzhen usia 28 sampai 45 tahun tetapi juga belum ketemu pasangannya, untuk menemukan cinta, untuk menemukan calon istri mereka. Selain membayar $10.000, syaratnya adalah yang dapat mengikuti itu harus memiliki aset 10 juta yuan katanya, yaitu 13,8 miliar rupiah, baru bisa ikut matching competition. Satu gambaran saudara, makin mahalnya cinta, berharga, indah dan kuatnya, sehingga ada pepatah berkata hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup, yaitu mencintai dan dicintai. Mengapa saudara? Cinta merasa membuat kita merasa istimewa, kan? Kita dihargai, kita merasa unik, membuat hidup kita menjadi indah, kita bahagia, menyalakan kekuatan magnetis untuk selalu dekat, mesra, bersatu. Saya simak lagu judulnya Karena Cinta yang dinyanyikan oleh Glenn dan dibawakan oleh Delon pada waktu Indonesia Idol. Salah satu syairnya berkata, dan bila aku berdiri tegak, apabila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan juga bukan karena hebat, semua karena cinta, semua karena cinta, semua karena cinta. Itu kata yang diulang-ulang, saudara. Namun saudara, ada banyak syair, ada banyak nyanyian, ada banyak puisi cinta. Saya tidak menemukan gambaran cinta dan kasih sekuat yang dinyatakan Alkitab. Lebih hebat dan lebih dahsyat bagaimana Alkitab menggambarkan cinta. Merah membara, saudara. Melebihi bunga mawar yang merah, lambang romansa, lambang keindahan, atau bunga krisan, lambang dari gairah cinta yang menggebu. Merah yang digambarkan cinta dalam Alkitab adalah seperti nyala api yang membara. Saya dapat lihat kalau api itu menyulut, saudara, akan membakar mana saja. Nyala api Tuhan, cinta itu seperti nyala api Tuhan. Nah, karena kita buka hati kita untuk bacaan kita yang pertama. Siapa dia yang bersandar pada kekasihnya? Itu magnetik yang luar biasa dari cinta. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Adakah gambaran lebih daripada apa yang dikatakan Alkitab? Kekuatannya seperti maut. Kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya, itulah sebabnya tema kita adalah merayakan nyala api Tuhan, yaitu cinta kasih. Air yang banyak tak dapat memadamkannya, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kalau kita baca mulai dari pasal yang pertama, saudara, diceritakan bahwa sepasang mempelai merayakan cinta dengan saling memberi kejutan. Kejutan apakah yang akan saudara siapkan
untuk suami atau istri, orang yang saudara kasihi besok. Dan di pasal pertama kalau kita lihat, cinta itu dinyatakan dengan memberi pujian yang menggugah hati. Coba nanti baca mulai dari pasal yang pertama, bagaimana sang suami mengatakan istrinya begitu indah hingga pantas dihadiahi perhiasan emas. Sang istri berkata suaminya seperti parfum yang harum semerbak, kehadirannya menyegarkan. Sang suami balik memuji keindahan mata dari istrinya. Lalu si istri memuji kebaikan suaminya, kerja kerasnya dalam membangun rumah idaman bagi keluarga. Lewat pujian, satu dengan yang lain menyatakan bahasa kasih itu. Artinya saudara, cinta bukanlah sesuatu yang abstrak. Bagaimana saudara menggambarkan cinta? Bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami atau disampaikan. Ada banyak bahasa kasih yang membuat kasih itu nyata, terwujud dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dipahami, dirasakan, menyentuh hati, dialami. Cinta dialami dalam kehidupan. Kidung Agung, saudara, kita dapat lihat suami istri menyatakan cintanya dalam bahasa kasih. Tadi dalam perumpamaan memberi dengan emas, tetapi juga dengan kata-kata pujian yang menghibur, yang membesarkan hati, dorongan, meneguhkan, menghibur. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan, teladan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam menyatakan cinta kasih. Bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasihnya, saudara, dalam bahasa kasih yang nyata. Pemberian, ada sentuhan, ada pelayanan, memberi waktu yang berkualitas. Maka saudara, merayakan cinta, kita harus mengenali pasangan kita, pasangan yang kita kasih itu. Bahasa kasih apakah yang akan membuat pasangan kita berbunga-bunga? Apa yang diharapkannya? Apa yang akan membuatnya tersentuh dalam kehidupan? Apakah itu kata-kata cinta sebagaimana kita lihat dalam Kidung Agung? Atau dibutuhkan waktu yang berkualitas bersama untuk menciptakan saat yang mengesankan, atau harus dalam tanda hadiah, entah apapun itu, atau bunga ataupun apa, untuk menandakan bahwa kita sangat memberi hati, memperhatikannya. Atau dengan act of service, kita melayaninya. Atau mungkin juga dengan sentuhan, pelayan fisik. Ada banyak bahasa kasih dalam kehidupan. Dan setiap kita berbeda-beda dalam menghargai bahasa kasih itu. Entah bingkisan, entah pujian, entah buket, entah pelukan, atau apapun juga. Namun hari kasih sayang kita mau mengingatkan dan menggugah kita untuk merayakan cinta. Cinta yang berasal dari Allah. Cinta yang sungguh-sungguh datang dari Allah. Sejak dari awal mulanya, Allah mencipta dunia ini dan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam konteks membangun cinta kasih dan keluarga. Cinta yang kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api itu. Jadi cinta kasih bagaimanakah yang dikatakan di dalam Alkitab? Seperti apakah cinta yang nyalanya seperti nyala api Tuhan? Bagaimana saudara menggambarkan seperti apa itu cinta? Bahwa cinta itu seperti nyala api Tuhan.
Tentu saudara, kita garis bawahi, yang dimaksud bukan sekedar perayaan jatuh cinta. Sebagaimana dirayakan oleh Valentine's dunia sekuler itu, jatuh cinta. Memang untuk mendapatkan pasangan hidup kita perlu jatuh cinta. Mengapa orang menikah? Kalau yang sejati oleh karena mereka jatuh cinta satu dengan yang lain. Mencari teman hidup memang dimulai dengan jatuh cinta. Tetapi sesudahnya, saudara, untuk menjadi nyala api Tuhan bukan jatuh cinta yang kita rayakan, tetapi sebaliknya bangun cinta, bukan jatuh, bangun cinta. Dan besok kita merayakan Valentine, dan besoknya lagi kita merayakan lontong cap gome. Dan itu mengingatkan saya pada nasihat dari seorang ibu kepada anaknya perempuan yang jatuh cinta dan ingin untuk segera menikah dan membayangkan kebahagiaan. Tetapi ibunya memberi nasihat, pernikahan bagimu itu bukan sekedar jatuh cinta, tetapi akan seperti hari-hari raya, katanya begitu. Kalau kamu menikah dengan suami yang baik, kamu akan merayakan Valentine's Day setiap hari. Tetapi kalau kamu salah mendapatkannya, kamu akan merayakan cemping setiap hari. Kalau saudara dapat suami yang malas, saudara, tiap hari saudara akan merayakan hari buruh sedunia. Kalau saudara dapat suami yang kaya, saudara akan merayakan Imlek dan lontong cap gome setiap hari. Kalau saudara dapat suami playboy, saudara akan ada di Bali merayakan hari raya Nyepi setiap hari. Kalau saudara punya suami tidak dewasa, bersiap-siaplah merayakan hari anak sedunia setiap hari. Jadi kalau saudara dapat suami suka bohong, saudara, bersiaplah merayakan April Mop setiap hari juga. Ya, saudara dapat teruskan ya. Kalau saudara pelit, dapat suami pelit, saudara merayakan Ramadan setiap hari, puasa tiap hari. Kalau saudara dapat suami royal, bagaimana? Nah, Natal setiap hari. Yang mau dinasihatkan, saudara, tidak mudah untuk kita dapat merayakan cinta, karena bukan sekedar jatuh cinta. Kalau kemudian rumah tangga akan jadi bahagia, bukan karena jatuh cinta, tetapi karena bangun cinta. Itulah yang harus kita rayakan, bangun cinta. Tanpa bangun cinta, jatuh cinta cepat sekali berubah menjadi perang terbuka, saling memukul, saling cakar, saling memaki. Atau perang tidak mau, kalau sudah tidak memilih perang terbuka, sudah pilih perang dingin, saling mendiamkan, atau seperti pertengkaran anak kecil ngambek. Dan berapa banyak kita lihat jatuh cinta berakhir dengan perceraian. Terpeliharanya pernikahan dan kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh karena jatuh cinta, tetapi oleh bangun cinta. Itulah yang disebut kekuatannya seperti api, nyala api Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 14, kenakanlah kasih. Kalau saya mau pakai bangun kasih, bukan sekedar jatuh cinta. Bangun kasih itu sebagai pengikat yang saling mempersatukan dan menyempurnakan. Dan itulah yang kita rayakan, bukan sekedar jatuh cinta, tetapi bangun cinta. Jatuh cinta, saudara, tidaklah sulit. Mungkin dalam hitungan menit
ada orang yang bisa jatuh cinta. Tetapi untuk bangun cinta dibutuhkan usaha kita seumur hidup kita, secara konsisten dan terus menerus. Perbedaan jatuh cinta dan bangun cinta adalah jatuh cinta selalu dalam keadaan menyukai, tetapi mustahil dalam hidup kita. Sedangkan bangun cinta diperlukan saat saudara jengkel, saat saudara kecewa, saat saudara sakit hati. Dan itu dapat menjadi makna yang muncul dalam kita membangun cinta. Dalam keadaan jengkel, cinta akan berbentuk etika yang baik untuk kita dapat memahami konflik bersama-sama dan mencari solusi yang damai satu dengan yang lain. Bangun cinta itu menyempurnakan dan mempersatukan relasi, karena diwujudkan dalam bentuk-bentuk wujud bahasa kasih, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Dan yang lebih lagi, saudara, kuat seperti api Tuhan, yaitu kasih Tuhan, bertolak dari damai dan sejahtera Tuhan sendiri. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti, bukan seperti dunia ini, seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah nyala api Tuhan, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Begitu besarnya kasih Tuhan, sehingga tubuh dan darahnya pun diberikan. Maka mari saudara, kita sambut Valentine's Day. Mari kita rayakan hari kasih sayang dengan kita bangun cinta kita, menyatakan kalau cinta itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya ringkas dari banyaknya kata bahasa cinta itu menjadi satu kata, mari kita bangun cinta dengan komitmen. Ya, maka mari kita rayakan Valentine's Day, nyala api Tuhan, bangun cinta dalam kehidupan kita. Amin.